dan tidak boleh dilarang pergi ke gereja untuk berdoa atau menunaikan kewajiban ibadahnya. Mereka tidak boleh dilarang membangun gereja atau memperbaiki biara. Siapapun yang melarang, maka Nabi mengatakan bahwa itu telah melanggar janji dan perjanjian saya dengan komunitas Kristen di sana. Dari itu aneh kalau di Indonesia ini masih ada orang-orang Islam yang melarang mendirikan gereja di suatu tempat, padahal Nabi sudah mengatakan pembangunan gereja bagi orang-orang Kristen dimanapun mereka berada harus dibantu dan harus diperbolehkan. Dan hal ini telah kita lihat secara dekat apa yang terjadi di Saudi Arabia sekarang dengan mendirikan gereja, apa yang terjadi di negeri Arab lainnya. Jangan sampai kita mundur dari perintah Nabi bahwa kita harus menghormati pemeluk agama lain dan membiarkan mereka mendirikan gerejanya atau kuilnya atau tempelnya sesuai dengan harapannya. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Saya akan menyentuh poin betapa hubungan kebebasan beragama melalui literasi keagamaan sangat erat hubungannya. Pertama-tama, literasi keagamaan lintas budaya ini diharapkan kita dapat tercerahkan dengan kompetensi pribadi masing-masing yang ingin mengikuti program-program literasi keagamaan lintas budaya ini. Kompetensi pribadi artinya seseorang harus menguasai, mendalami prinsip-prinsip agama yang dianut, sekaligus menguasai dan mendalami prinsip-prinsip agama pihak lain, sehingga dengan adanya kompetensi pribadi tersebut kita bisa hidup secara harmonis, tidak gampang untuk mempersalahkan pihak lain, dan juga tidak gampang untuk memaksakan kehendak kita. Hasil terpenting yang kita raih dari kompetensi pribadi adalah sikap luas, toleran, jauh dari pemaksaan pendapat. Menghormati pandangan, menghormati agama orang lain, dan tidak berusaha untuk mencari titik pandang yang berbeda, tetapi justru mencari titik pandang yang sama. Salah satu ciri yang menonjol antara komunitas agama yang anggotanya memiliki kompetensi pribadi ialah suatu upaya bersama untuk mencegah adanya pemaksaan pendapat dan bersedia untuk menghormati pandangan-pandangan orang lain. Kalau kita melihat agama-agama besar, baik monoteistik maupun yang lain, tidak ada satupun di antara agama tersebut yang menganjurkan, apalagi mengajarkan untuk kita memaksakan pandangan kita ke pihak orang lain atau komunitas orang lain. Kalau di dalam Islam kita kenal bahwa beberapa ayat Al-Quran menggambarkan hal tersebut dengan ayat yang sangat populer, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Qulil haq min rabbikum, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran datang dari yang maha kuasa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman juga silahkan. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kamu tidaklah datang untuk menguasai mereka atau memaksakan kehendak Islam kepada mereka. Sangat jelas adanya anjuran dan wejangan prinsip
tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada pihak lain. Kalau kita mengikuti sejarah sebagai praktek dari anjuran-anjuran Al-Quran ini yang tadi saya bacakan, setelah Nabi tiba di Madinah, beliau mengumumkan pembentukan masyarakat sipil berdasarkan stabilitas keamanan dan supremasi hukum. Orang-orang Yahudi yang ada di sana bebas untuk melaksanakan hukumnya sesuai dengan kitab sucinya. Artinya tidak ada pemaksaan bahwa Al-Quran harus dijadikan prinsip atau hukum yang berlaku bagi non-Muslim. Nabi memulai pembentukan masyarakat multi etnis, agama dan budaya, dan mentransformasikan semua elemen tersebut menjadi suatu masyarakat yang hidup bersama dalam kerjasama dan solidaritas, seraya menjaga keragaman dan perbedaan. Selanjutnya, piagam tersebut memperkenalkan konsep kewarganegaraan seperti yang dikenal masyarakat modern sekarang ini. Keanekaragaman dan perbedaan tidak menghalangi koeksistensi damai, melainkan menjadikannya sebagai kebutuhan bagi tiap kelompok. Piagam Madinah meletakkan dasar-dasar praktis dan realistis dari nilai-nilai Islam seperti toleransi, konsistensi, koeksistensi, jauh dari pemaksaan satu kelompok ke kelompok lain, baik pemaksaan agama, budaya, atau adat istiadat. Di samping piagam Madinah, perjanjian Najran dengan komunitas Kristen juga menunjukkan sikap Nabi Muhammad yang jelas untuk membangun koeksistensi damai dengan kelompok agama, ras, dan budaya yang berbeda. Naskah Biara Saint Catherine di Gunung Sinai, Mesir. Pada saat naskah tersebut lahir, orang-orang yang berbeda pandangan dan agama diberlakukan dengan kekerasan dan pengusiran paksa. Sejak zaman Nabi hingga berdirinya negara modern Mesir, status biara Saint Catherine tetap dipertahankan di bawah kendali para biarawan Ortodoks Yunani dan dianggap sebagai milik Yunani, walaupun Yunani tidak ada hubungannya dengan daerah tersebut. Hanya Nabi ingin menjadikan naskah ini sebagai contoh bagaimana Islam tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan orang-orang Kristen di sana untuk tunduk kepada ajaran Al-Quran. Mereka tidak boleh diganggu, kata Nabi, atau dipaksa untuk menjalankan tugas mereka. Dan dalam menjalankan perintah agama mereka, mereka bebas untuk melakukannya. Tidak seorang pun diperbolehkan menjarah orang-orang Kristen harta orang-orang Kristen di situ. Seorang wanita Kristen yang menikah dengan seorang Muslim harus mendapat persetujuan wanita tersebut dan tidak boleh dilarang pergi ke gereja untuk berdoa atau menunaikan kewajiban ibadahnya. Mereka tidak boleh dilarang membangun gereja atau memperbaiki biara. Siapapun yang melarang, maka Nabi mengatakan bahwa itu telah melanggar janji dan perjanjian saya dengan komunitas Kristen di sana. Dari itu aneh kalau di Indonesia ini masih ada orang-orang Islam yang melarang mendirikan gereja di suatu tempat, padahal Nabi sudah mengatakan pembangunan gereja bagi orang-orang Kristen dimanapun mereka berada harus dibantu dan harus diperbolehkan. Dan hal ini telah kita lihat secara dekat apa yang terjadi di Saudi Arabia sekarang dengan mendirikan gereja, apa yang terjadi di negeri Arab lainnya. Jangan sampai kita mundur dari perintah Nabi bahwa kita harus menghormati agama, pemeluk agama lain dan membiarkan mereka mendirikan gerejanya atau kuilnya atau tempelnya sesuai dengan harapannya. Contoh terakhir adalah dokumen Aliyah atau jaminan keamanan Khalifah Umar bin Khattab terhadap penduduk Yerusalem pada tahun 638 setelah melalui perang panjang. Khalifah Umar menaklukkan Aliyah dan menulis fakta perlindungan terhadap gereja dan harta benda
Kristen. Fakta ini dianggap sebagai salah satu dokumen penting dalam membangun konsep toleransi, koeksistensi, penghormatan terhadap keragaman dan kesucian kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan keyakinan seseorang terlepas dari agama dan budaya mereka masing-masing. Ketiga dokumen di atas merupakan landasan ideologis untuk cara komunitas Muslim hidup berdampingan dengan komunitas-komunitas agama lainnya. Akhirnya kita ingin menjadikan apa yang khususnya komunitas Muslim, apa yang menjadi kewajiban komunitas Muslim adalah menghidupkan kembali nilai-nilai ini dan menerapkannya dalam masyarakat kita. Mari kita jadikan kandungan nilai-nilai di atas tidak hanya tersimpan di perpustakaan-perpustakaan belaka, tapi hendaknya diterapkan dalam perilaku kita. Maka dari itu kembali lagi prinsip kompetensi pribadi adalah suatu jalan yang tepat untuk kita bisa membangun suatu budaya yang harmonis antara segenap komunitas keagamaan yang ada di negeri tercinta ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.